Adanya pandemi membuat okupansi apartemen sewa semakin anjlok, khususnya di KI Jakarta. Hal ini mengakibatkan banyak apartemen kosong tanpa penghuni atau memunculkan fenomena apartemen hantu di Jakarta. Data riset statistik Cushman & Wakefield, okupansi rata-rata apartemen di Jakarta hanya 45%. Artinya lebih dari separuh gedung apartemen kosong tanpa penghuni. Dari kumulatif suplai apartemen purpose built rental apartments di wilayah Jakarta sebanyak 2.731 unit, sementara keterisiannya hanya 44%. Servis apartemen dengan suplai 5.583 unit hanya terisi 52%. Lalu kondominium for lease sebanyak 153.607 hanya terisi 55%. Direktur Strategis Consulting Arif Raharjo mengatakan terjadi penurunan permintaan sewa apartemen purpose built rental apartemen atau yang disewakan untuk jangka waktu panjang. Pada kuartal 3 2021 tercatat rata-rata okupansi apartemen hanya 55,2%, turun 3% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara apartemen yang disewakan untuk jangka pendek juga mengalami penurunan 0,5% karena pemberlakuan PPKM. Sehingga berdampak pada aktivitas. Untuk subsektor kondominium sewa juga mengalami penurunan okupansi sebesar 10,1% dibandingkan periode sama tahun lalu karena penambahan unit atau suplai yang disewa. Sementara data riset Colliers Indonesia, okupansi apartemen servis hanya 51%, di bawah rata-rata tahun lalu yang berada di kisaran 60% karena pandemi gelombang kedua yang menyerang pada bulan Juli hingga Agustus 2021. Penjualan apartemen juga di bawah 1.000 unit. Hal ini karena banyak penjualan unit yang tidak memanfaatkan insentif PPN lantaran tidak dalam kondisi ready stock. Tim Liputan, Berita 1. Banyak apartemen hantu dalam tanda kutip di Jakarta. Lalu bagaimana nasib apartemen hantu saat ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ajib Hamdani, pengamat properti. Selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Nastiti. Jadi pagi-pagi kita ngomongin hantu nih Pak Ajib. Apa yang terjadi Pak Ajib? Ini turun sampai 45% benar ya? Jadi kalau satu gedung itu kira-kira kurang dari setengahnya tuh kosong begitu. Apakah ini memang hanya untuk apartemen yang captive marketnya ekspatriat atau sebenarnya rata? Sebenarnya kondisinya sedang rata, Nastiti, karena kalau kita lihat tren untuk apartemen dan bahkan sebenarnya bukan hanya apartemen, termasuk untuk landed house pun sebenarnya trennya sedang turun. Ada dua hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah willingness to pay-nya. Jadi kondisi masyarakat itu sekarang sedang cenderung wait and see. Mereka lebih suka cenderung pegang cash dibandingkan dengan ketika mereka mau investasi misalnya untuk apartemen dan lain-lain. Yang kedua adalah sudut pandang dari ability to pay-nya. Jadi bagaimana kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uang, bagaimana kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan uang, karena memang sekarang dalam konteks umum itu sedang terjadi konstruksi ekonomi dan secara khusus memang disposable income masyarakat sedang turun. Nah, dua kondisi inilah kemudian mengakibatkan bagaimana tren properti itu sedang cenderung turun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Nastiti, bahwa sebenarnya backlog untuk perumahan atau hunian itu sebenarnya masih sangat tinggi. Kalau kita lihat di data terakhir tahun 2020, backlog kita masih ada di angka 7,6 juta warga yang mereka membutuhkan hunian sebenarnya. Nah ini memang sebenarnya kondisi yang lebih karena pandemi, Nastiti. Karena pandemi yang menyebabkan tren properti ini cenderung turun. Dan ini akan cenderung terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Dan baru akan kembali rebound di tahun 2022 nanti, Nastiti. Tapi yang Anda maksud hunian itu kan rumah, bukan apartemen, bukan Pak Ajib? Hunian itu ada dua. Satu adalah vertikal, yaitu dalam bentuk apartemen. Yang kedua adalah landed house dalam bentuk perumahan. Dan ini dua-duanya sedang cenderung turun. Memang penurunan yang paling tajam adanya termasuk di properti. Karena trennya menurun, kalau kita lihat dari year on year-nya juga turun, secara umum lebih dari 50%. Dan kuartal per kuartalnya pun juga turun. Tadi angka 3 sampai dengan 6% kuartal per kuartal, kuartal ketiga di tahun 2021 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020 juga terus turun, Nastiti. Jadi artinya hunian itu memang atas dua sektor. Satu landed house, yang kedua adalah hunian vertikal atau apartemen itu sendiri, Nastiti. Dan memang tren yang paling tajam ada di properti penurunannya, di apartemen. Demikian, Nastiti.
Tapi ini yang dilihat apartemen yang untuk sewa ya Pak ya, bukan apartemen yang sudah dimiliki oleh owner masing-masing, terus kemudian mereka juga dalam melakukan sewa atau jual beli juga tidak bisa dipantau begitu, tidak bisa masuk ke survei begitu. Sebenarnya bisa. Memang begini, apartemen itu ketika orang memutuskan membeli itu ada dua. Satu, dia adalah investor, dia memegang apartemen untuk kemudian dia mencari rental value-nya atau mencari nilai sewanya. Jadi ketika dia membeli, misalnya kita sudah punya apartemen, beli 1, beli 2, beli 3, kemudian untuk kita sewakan Nastiti. Itu berarti tipe investor yang dia mencari rental value atau nilai sewa. Memang kemudian ada apartemen tipe kedua, pembeli tipe kedua, yaitu orang yang membeli apartemen, dia sebagai end user. Dia memang sebagai pemakai, dia sebagai pengguna, dia memakai itu untuk dihuni. Dan ini dua-duanya sedang mengalami tren yang turun. Makanya kemudian kalau kita lihat data dari sebelumnya yang dipaparkan, itu bahwa ketika ada fasilitas PPN misalnya, PPN ditanggung pemerintah, itu juga tidak bisa terlalu menggejut. Karena konteks PPN yang ditanggung pemerintah itu terutama data-data yang kita pantau adalah data-data untuk penjualan apartemen Nastiti. Jadi poinnya adalah untuk orang end user yang membeli apartemen juga turun, kemudian orang yang sudah mempunyai apartemen untuk kemudian dia rentalkan atau untuk kemudian dia sewakan, ini juga tren turunnya juga sama saja Nastiti. Jadi dua sektor itu sedang juga mengalami sama-sama tren yang menurun. Kira-kira demikian Nastiti. Baik, kalau bicara apartemen, baik di pasar yang untuk sewa maupun pasar yang penjualan itu sama-sama turun begitu. Kalau kita lihat periode pandemi di awal 2020, oke, kemudian ada repatriasi warga negara asing begitu, kembali ke negara mereka masing-masing. Tapi kan sekarang PPKM sudah mulai dilonggarkan. Bisnis juga rasanya ekonomi sudah mulai menggeliat. Apa yang menyebabkan tingkat apartemen hunian ini masih terus turun? Ya, justru ketika tahun 2020 itu kita kena pandemi mulainya pada bulan Maret 2020, Nastiti. Jadi artinya mereka juga masih cenderung untuk membelanjakan karena mereka masih dalam tahap-tahap awal kena pandemi di tahun 2020. Sehingga efeknya justru tidak begitu kelihatan. Efek yang berbeda ketika lebih dari 1,5 tahun, pandemi kita belum selesai, dan bahkan kebijakan pemerintah ini kan berganti-ganti. Sebelumnya ada PPKM, ada PSBB, kemudian dilonggarkan, ada PPKM darurat, ada PPKM, dan bahkan kemarin sempat ada mau PPKM di akhir tahun, tapi kemudian nggak jadi, dan seterusnya. Jadi pertama memang karena kondisi pandeminya yang berkepanjangan, jadi willingness to pay-nya orang masih lebih menahan. Willingness to pay itu begini, Nastiti. Orang terkadang juga sebagian punya uang, karena kalau kita lihat data statistik, bahkan orang yang punya tabungan di atas 1 juta US dollar itu justru naik 60% di tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2020. Artinya sebenarnya bisa aja orang sebagian sudah memegang tunai, tapi willingness to pay-nya atau mereka ingin membelanjakannya itu juga turun gitu, karena mereka lebih melihat udah 1,5 tahun pandemi belum selesai. Itu dalam konteks pandemi. Yang kedua adalah masalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah cenderung masih menahan perputaran orang, sehingga perputaran orang ini juga akan berbanding lurus dengan perputaran uang, Nastiti. Jadi sepanjang pemerintah masih menetapkan PPKM, maka ini tentunya akan berbanding terbalik dengan harapan kita untuk properti itu bisa lebih naik trennya. Tapi kita harapkan bersama-sama, prediksi pemerintah adalah tahun 2022 itu sudah tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Ketika saat itu tercapai, maka tentunya akan memberikan sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara khusus juga memberikan sentimen positif terhadap pertumbuhan hunian, terutama di apartemen itu sendiri, Nastiti. Regulasi pemerintah atau di negara setempat yang ingin mereka tempatin itu sangat berpengaruh ya. Kalau Anda lihat bagaimana fenomena di luar, di Asia saja misalnya, di negara tetangga begitu. Apakah sama seperti itu? Sebenarnya begini, kalau konteksnya kebijakan, masing-masing negara ini kan membuat kebijakan yang berbeda-beda. Sebagai analogi, kita sedikit shifting ini, sebagai analogi. Ketika kita bepergian dari luar negeri, di Indonesia ini kita harus menginap atau karantina misalnya kemarin 3 hari, kemudian diganti 7 hari, kemudian 10 hari. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentunya sangat berbeda dengan negara lain. Ketika kita bepergian ke negara lain, sebagian juga tidak perlu karantina. Kita ke wilayah Asia, beberapa wilayah Asia negara juga di negara-negara tersebut nggak butuh karantina, Nastiti. Jadi kebijakan-kebijakan berbeda-beda seperti inilah kemudian membuat dunia usaha ini mempunyai sentimen yang positif. Nah, harapan kita adalah, harapan dunia usaha dan harapan pengusaha serta masyarakat secara umum adalah bagaimana pemerintah
secara konsisten membuat aturan-aturan yang pro dengan perputaran ekonomi dan bagaimana masyarakat itu bisa lebih bebas, dan pemerintah cukup fokus dengan bagaimana prokes standar yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, Nastiti. Kalau kita lihat Pak di list apartemen-apartemen baik yang full furnished ataupun yang kosongan itu kan mereka, kalau saya lihat kok nggak ada perbedaannya ya, harganya juga masih segitu, sama seperti pandemi, kemudian fasilitas yang ada di hotel, IPL-nya, airnya, listriknya itu juga masih sama. Jadi apa sebenarnya untuk menyiasati rendahnya tingkat sewa sekarang, apa yang harus dilakukan? Sekarang begini, yang perlu kita lihat apakah yang pengen kita diskusikan apakah kebijakan pemerintah atau strategi swastanya, karena ini ada dua hal yang berbeda. Kalau kita ingin melihat bagaimana upaya dari pemerintah, Nastiti, misalnya begini, pemerintah sudah mendukung dengan regulasi-regulasinya, yaitu sudah dengan insentif fiskal maupun insentif moneter. Insentif fiskal itu misalnya begini, Nastiti, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa PPN itu ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalnya nih kita sebelum pandemi, Nastiti, beli apartemen harganya 2 miliar. Kemudian PPN itu 10%, berarti kita harus bayar lewat pengembang itu 2 miliar 200 juta. 200 juta itu buat bayar PPN untuk kemudian pengembang nanti store ke negara atau store ke pajak. Tapi kemudian karena pandemi ini, Nastiti, sampai dengan akhir Desember nanti PPN tadi yang misalnya 10% tadi itu tidak perlu dibayar oleh masyarakat. Karena PPN-nya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini adalah salah satu contoh kebijakan, salah satu contoh dari insentif fiskal yang didorong oleh pemerintah agar properti kembali bergairah. Nah, yang kedua adalah berbicara kebijakan itu insentif moneter. Sebelum yang kedua, Pak Ajib, kalau bicara dari PPN, ini di luar PPN. Misalnya dari owner sendiri sudah menurunkan, ini apartemen mewah yang di Serpong, di Kelapa Gading, itu dari 3 miliar jadi 2 miliaran. Tapi tetap aja sepi peminat gitu. Ini di luar PPN, di luar regulasi pemerintah yang kita sebagai owner misalnya tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu sambil menunggu kebijakan itu. Apa yang terjadi? Tingkat masih saja sepi peminat. Apa yang menyebabkan itu? Kita kembali ke tadi berbicara masalah willingness to pay-nya atau kecenderungan masyarakat untuk mau membayar, dan yang kedua adalah ability to pay-nya. Ability to pay itu berarti kemampuan masyarakat untuk membayarkan atas uang yang dia punya. Tapi kalau kita lihat statistik bahwa justru dengan pandemi ini lebih dari 60% orang yang memiliki tabungan di atas 1 juta US dollar di rekening ini yang terdata di rekening tabungan ya. Berarti kan sebenarnya orang itu ability to pay-nya untuk kalangan menengah atas itu sebenarnya naik. Tapi memang willingness to pay-nya mereka masih rendah, Nastiti. Orang masih ingin daripada investasi di apartemen, berarti mereka masih punya kecenderungan mereka lebih baik untuk memegang liquid. Ini yang perlu kita dorong. Makanya kemudian, Nastiti, dengan adanya willingness to pay atau keengganan masyarakat untuk mengeluarkan uang dari rekening, pemerintah mendorong yang namanya insentif moneter, Nastiti. Insentif moneter itu apa? Suku bunga tabungan itu turun, makanya pemerintah mendorong penurunan namanya SBI, suku bunga Bank Indonesia-nya itu hanya sekarang 3,5, Nastiti. Jadi pemerintah ingin mendorong bagaimana ketika bunga tabungan itu rendah, maka biar uang dari masyarakat ini jangan ngendap di rekening. Mereka biar membelanjakan uangnya ini. Membelanjakan itu orang bisa punya banyak pilihan. Mereka bisa membelanjakan di emas misalnya, mereka bisa membelanjakan di mobil, mereka juga bisa membelanjakan untuk hunian, misalnya untuk apartemen. Nah, inilah kemudian upaya-upaya dari pemerintah untuk mendorong, satu mendorong ability to pay-nya bagaimana, dan yang kedua adalah mendorong willingness to pay-nya. Tapi saya pikir insentif fiskal maupun insentif moneter yang didorong pemerintah ini belum bisa menjawab secara maksimal atas tekanan-tekanan karena kondisi pandemi ini, Nastiti. Ini realitas yang kita lihat. Saya pikir pemerintah harus lebih mendorong insentif terbaiknya, bagaimana agar kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya, tingkat konsumsinya tinggi, dan ekonomi bisa berputar dengan lebih baik. Demikian. Kemudian apa yang harus siasat yang harus dilakukan oleh pengelola apartemen ataupun owner apartemen, owner unit yang harus dilakukan untuk meraih ceruk kembali, meraih penyewa kembali. Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Ajib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Apartemen sewa diprediksi masih akan berpotensi menghadapi tantangan. Kebijakan PPKM, rencana kembalinya warga asing ke Jakarta, serta adanya proyek yang diluncurkan di kuartal 4 tahun ini akan mempengaruhi tingkat hunian. Leeds Property Services Indonesia mencatat ada tambahan pasokan apartemen sewa di kawasan Jakarta sebanyak 9.135 unit
pada kuartal 3. Sementara tingkat huniannya hanya 55%, turun 0,75% dibanding kuartal 2. Seiring dengan ini, tarif sewa turun 2,3%. Tarif sewa rata-rata Rp292.786 per meter persegi untuk per bulan. Untuk kategori service apartment, tarif sewa jangka panjang turun 3,4% menjadi Rp334.129 per meter persegi per bulan. Untuk meningkatkan hunian apartemen servis, khususnya kategori mewah, banyak menawarkan diskon dan harga khusus dengan persyaratan minimum durasi tinggal. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Ajib, masih bersama kami ya? Masih, Nastiti. Jadi itu tadi, seperti contohnya yang di Serpong ataupun di Kelapa Gading tadi misalnya, dari harga yang 3 miliaran, kemudian turun jadi 2 miliaran, itu pun masih sepi gitu, masih nggak mau orang untuk tinggal di situ. Jadi tadi, kalau siasat untuk owner atau untuk pengelola apartemen, apa yang mesti dilakukan untuk menggayat ini, tenan lagi? Jadi begini Nastiti, memang kondisi pandemi ini adalah sebuah kondisi extraordinary. Dunia usaha secara umum dan termasuk dunia properti betul-betul akan resisten terhadap bagaimana perkembangan pandemi yang ada dan mereka akan sangat menyesuaikan dengan bagaimana kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mendorong dunia usaha, maka properti ini akan mempunyai tingkat fleksibilitas yang menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah itu. Misalnya begini, target dari Menteri Keuangan adalah tahun 2022 awal nanti kekebalan komunal baru akan terbentuk. Perkiraan kita adalah pada saat itulah kemudian ekonomi kita akan kembali rebound secara umum dan termasuk bagaimana perbaikan di sektor properti dan secara lebih khusus lagi bagaimana sektor apartemen bisa lebih bergairah. Itu yang menjadi prediksi kita, Nastiti. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan oleh para dunia usaha, para pemegang properti dan para pelaku usaha adalah bagaimana mereka membuat misalnya fasilitas-fasilitas terbaik buat para kalau misalnya ini adalah apartemen yang akan dijual, ya mereka memang harganya turun dan membuat fasilitas terbaik. Kalau untuk yang disewakan, ya mereka akan menunggu bagaimana misalnya faktor PPKM ini lebih diperlonggar. Karena kalau kita lihat begini Nastiti, secara umum turun betul, tapi kemudian turun yang paling parah adalah di sektor CBD, di sektor Central Business District. Artinya apa? Ini berbanding lurus secara langsung dengan bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi yang berputar di daerah tersebut. Ya. Kalau kemudian kebijakan pemerintah masih PPKM, masih kantor hanya boleh 50% misalnya, maka tentunya kegiatan-kegiatan di CBD akan mengalami penurunan yang luar biasa. Yang orang tadinya mereka bekerja harus ke kantor, kemudian mereka harus mendapat fasilitas mereka tinggal di daerah CBD misalnya. Kemudian mereka boleh WFH dan memang boleh hanya 25% atau 50%. Yeah. Maka orang jadi mengurangi willingness-nya mereka untuk tinggal di situ. Ya udah mereka bisa tinggal di rumah yang mereka notabene rumah mereka bisa di Bodetabek misalnya. Nah, inilah kemudian menjadi perhatian kita. Kalau ingin kemudian properti bisa kembali bergairah kembali sebelum pandemi, maka kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya sangat diharapkan untuk bisa mendorong ke arah sana. Demikian Nastiti. Terkait dengan pasar penjualan Pak, kan sejak 2018 ya udah ada oversupply unit begitu. Apa yang harus dilakukan dan ini apakah masih terus dipasarkan? Sebenarnya begini, berbicara masalah supply itu kan ada dua, supply yang ready stock maupun supply yang mereka masih tahap pengembangan tapi sudah mulai dijual. Ini semuanya juga masuk ke data supply Mas Nastiti. Yeah. Nah, kemudian kalau kita lihat, memang kebijakan pemerintah ini adalah parsial. Misalnya insentif fiskal tadi, misalnya PPN ditanggung pemerintah tadi, itu PPN yang ditanggung itu hanya atas unit yang ready stock. Nah, kita memang harus memisahkan bagaimana apartemen yang ready stock yang ditawarkan. Karena kalau kita berbicara apartemen ditawarkan, maka itu apartemen yang memang sudah ada dan apartemen yang akan dikembangkan tapi sudah ditawarkan. Itu juga masuk apartemen ready stock. Demikian Nastiti. Jadi memang kebijakan-kebijakan pemerintah kalau misalnya berbicara serapan, berarti memang harus dipisahkan serapan yang mana dulu. Atas pembelian-pembelian unit yang memang sudah ready stock, berarti kemudian mereka mendapatkan insentif dari pemerintah, maka itu tentunya akan lebih menarik buat para konsumen. Itu akan lebih menarik buat para pembeli. Kenapa? Karena mereka secara tidak langsung, mereka untung ketika sudah membeli. Nah, ini kan hal yang secara psikologis perlu terus didorong. Nasti sebagai contoh, untuk sudah membeli itu begini. Apartemen yang tadinya misalnya ketika harganya 2 miliar plus PPN 2,2 miliar,
kemudian PPN-nya ditanggung pemerintah, kemudian pembeli atau end user ini membayar cukup 2 miliar. Jadi secara tidak langsung, secara psikologis mereka sudah merasa untung ketika membeli. Karena ketika tahun depan balik, ketika yang lain juga apartemennya sudah mereka harus menanggung PPN, maka secara tidak langsung tahun depan harga yang kita pegang tadi yang tadinya 2 miliar sudah menjadi 2,2 miliar Nastiti. Nah, hal psikologis seperti ini juga perlu didorong sehingga mendorong willingness to pay-nya orang yang punya uang. Mendorong orang-orang yang memegang uang, mereka mau membelanjakan uangnya untuk investasi di properti. Nah, ini yang harus didorong dengan lebih baik, Nastiti. Dari sisi owner, Pak, kalau tahun depan memang diprediksi ekonomi pulih, kemudian apartemen juga bisa kembali lagi, diharapkannya seperti itu, ekonomi kembali pulih, apartemen juga kembali banyak dihuni oleh tenan. Apa suggest Anda untuk owner saat ini? Apakah dilepas saja, dijual murah, dalam artian dijual rugi begitu, atau tetap dipertahankan dulu, wait and see dulu sampai paling nggak tahun 2022? Sebenarnya begini, Nastiti, orang kalau mempunyai apartemen, apalagi mereka mempunyai apartemen yang kedua dan ketiga, yang artinya mereka memang disewakan, mereka itu kan sebenarnya mempunyai 3 keuntungan. Satu adalah itu sebagai nilai investasi, yang kedua bisa disewakan, yang ketiga ada apresiasi value. Nah, apresiasi value itu adalah kenaikan nilai properti. Memang betul properti sedang cenderung turun, tapi sekali lagi Nastiti, karena adalah kondisi extraordinary. Kondisi pandemi seperti ini nggak pernah ada orang yang menyangka. Kita 2 tahun yang lalu nggak pernah menyangka bahwa sekarang ada pandemi, dan ini bukan hanya terjadi di Jakarta, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Artinya kondisi extraordinary seperti ini yang memang terkadang 1-2 kali terjadi. Tapi kalau kita berbicara secara umum dan kita berbicara proyeksi adalah berarti kita memperkirakan masa ke depan dengan asumsi-asumsi yang kita buat sekarang yang bisa asumsi itu bisa kita challenge gitu. Nah, artinya apa? Asumsi ke depan nggak akan ada pandemi. Maksud saya begitu, Nastiti. Artinya ketika kemudian ditanya, lebih baik apartemen itu dipegang atau tidak? Lebih baik apartemen itu dipegang daripada dijual sekarang. Kenapa? Karena kecenderungannya tahun 2022 itu ekonomi sudah rebound kembali. Kalau kita ikuti dari kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau kita ikuti proyeksi, bahkan APBN kita juga sudah mendesain bagaimana 2023 sudah normal, Nastiti. Artinya 2 tahun ke depan itu ekonomi sudah kembali normal. Ketika kembali normal, hampir pasti semuanya akan rebound. Karena kalau kita lihat, Nastiti, bahwa backlog perumahan, artinya jumlah ketersediaan perumahan, sekali lagi berarti yang dimaksud perumahan itu ada 2 ya, landed house maupun hunian vertikal atau apartemen, itu masih 7,6 juta. Jadi artinya sebenarnya berbicara masalah demand, atau berbicara masalah permintaan masih tinggi. Tinggal bagaimana kita menunggu momentum yang paling baik, sehingga kalaupun ada saatnya kita ingin melepas apartemen, lebih baik ketika dalam kondisi ekonomi sudah kembali normal. Karena itu harganya sudah kembali ke harga yang terbaik. Demikian, Nastiti. Jadi saran Anda untuk pemilik properti, rumah di perumahan ataupun apartemen itu tetap dipegang. Meskipun setiap bulan tidak ada relaksasi, Pak. Tidak ada relaksasi dari pengembang, tidak ada relaksasi dari pengelola apartemen. Setiap bulan itu tetap membayar IPL, harganya juga sama, ditempatin atau tidak ditempatin. Tetap, saran Anda tetap dipegang, jangan dijual. Ya, tetap dipegang. Karena begini, tanpa kondisi pandemi, Nastiti, bahwa secara tren ekonomi itu properti secara umum ya, properti secara umum, landed house maupun apartemen itu mempunyai apresiasi value. Mereka mempunyai capital gain namanya, itu di rata-rata 5-10% secara umum. Dalam kondisi ekstrim memang ada 15% misalnya dan lain-lain, tapi secara umum 5-10%. Jadi artinya begini, Nastiti, kalau kita punya apartemen sekarang 1 miliar, tahun depan sangat mungkin menjadi 1,1 miliar gitu. Nah, memang kemudian kenapa sekarang sedang turun secara umum, baik sewa maupun harga jual? Ya karena sekali lagi karena kondisi extraordinary. Harapan kita dan perkiraan kita adalah dalam kondisi extraordinary atau pandeminya ini tahun depan juga sudah selesai. Karena sudah terbangun kekebalan komunal dan itu yang menjadi target fix dari pemerintah. Demikian, Nastiti. Buat mereka yang sekarang nunggu-nunggu, Pak, tahun depan, Pak Haji bilang tahun depan, ini sudah Desember loh. Tahun depan itu perkiraan kuartal berapa reboundnya? Kalau kita lihat proyeksi dari pemerintah itu mulai dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemenko Marves itu sebenarnya kuartal pertama kita sudah tercapai herd immunity. Herd immunity itu kan berarti 70% sudah tervaksin. Berarti dari 270 juta orang kita harus 190 juta orang itu harus sudah tervaksin, Nastiti. Tapi proyeksi pemerintah dan kalau kita lihat trennya
pada kuartal pertama sampai dengan bulan Maret atau April itu seharusnya sudah tercapai. Itu hal yang bisa kita harapkan, Nastiti. Dan ketika pemerintah sudah bisa membangun itu, maka dunia usaha akan kembali bergairah, akan kembali normal, dan akan memberikan sentimen positif terhadap properti dan khususnya apartemen. Demikian, Nastiti. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Ajib, menurut Anda sebenarnya investasi di bidang properti, baik apartemen ataupun rumah, ini tetap akan menarik? Ya. Investasi yang paling aman sebenarnya, karena sekali lagi orang yang megang properti dia mempunyai 3 keunggulan. Mempunyai apresiasi value, mempunyai rental value, dan mereka collateralable. Jadi apartemen itu opsi lain adalah bisa diagunkan ke bank. Jadi 3 keuntungan yang dipunyai oleh seorang yang memegang properti. Demikian, Nastiti. Dan ini kalau kita lihat sekali lagi judul besar kita pagi ini, Pak, apartemen hantu ini rasanya memang hanya terjadi di daerah-daerah CBD aja ya, di Jakarta aja ya. Sebab kalau kita lihat di pinggiran Jakarta kan rasa-rasanya masih rame-rame aja mereka. Bahkan swimming poolnya juga setiap hari tetap ada aktivitas, tetap rame. Ya, karena memang kecenderungan yang paling tren turun yang paling besar adalah yang ada dari CBD, di Central Business District. Karena dulu di CBD itulah tadinya itu one stop service. Orang bekerja di situ, orang ada mall di situ, orang juga tinggal di situ. Tapi kemudian ketika kebijakan pemerintah adanya work from home, terus adanya maksimal hunian kantor hanya 25% atau 50%, maka tentunya itu mengurangi perputaran orang yang ada di CBD itu. Dan perputaran orang itu akan berbanding lurus dengan perputaran ekonomi, Nastiti. Jadi ketika perputaran orangnya turun, sudah otomatis perputaran uangnya juga turun. Otomatis occupancy rate-nya juga turun atas apartemen. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi khusus sekali lagi karena kondisi extraordinary karena pandemi, dan harapan kita, Nastiti, di kuartal pertama nanti di tahun 2022 keadaan sudah kembali membaik dan mempunyai tren yang positif untuk kedepannya, Nastiti. Baik, Pak Ajib Hamdani, terima kasih banyak atas waktu Anda. Semoga tahun depan di kuartal 1 ya sudah tidak ada lagi nih apartemen-apartemen hantu. Terima kasih Pak Ajib, sekali lagi sehat-sehat selalu. Sama-sama, Nastiti, sampai ketemu. Terima kasih. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan.